Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita kembali berbincang terkait dengan transportasi, khususnya kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana ada permintaan konsesinya diperpanjang hingga 80 tahun. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan tidak mempermasalahkan jika masa konsesi PT Kereta Cepat Indonesia China diperpanjang menjadi 80 tahun. Meski demikian, Luhut menegaskan bahwa keputusan pemerintah terkait dengan perpanjangan masa konsesi tersebut masih belum final. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menyatakan pemerintah tidak mempermasalahkan permintaan PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC untuk memperpanjang masa konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Luhut menambahkan perpanjangan masa konsesi PT KCIC antara 50 tahun maupun 80 tahun tidak ada bedanya, asalkan proses pembangunan dan penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menjadi simbol peradaban negara maju tersebut tetap berjalan dan selesai tepat waktu. Nggak ada masalah. Pak, yang soal konsesi jadi 80 tahun seperti apa, Pak? Ya nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah untuk 80 tahun itu, Pak? Ya kita kan belum final. Oke. Ya mau 50 tahun dan 80 tahun bedanya apa sih? Oke. Yang penting kan jalan. Yang penting jalan. Sebelumnya PT KCIC telah meminta Kementerian Perhubungan untuk memperpanjang masa konsesi KCJB dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Permohonan perpanjangan konsesi ini telah dilayangkan KCIC melalui surat dirut PT KCIC nomor 165 tahun 2022 pada tanggal 15 Agustus 2022 ke Kementerian Perhubungan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, wacana perpanjangan masa konsesi PT KCIC menjadi 80 tahun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Revi Petragadia. Beliau adalah peneliti senior MTI, bidang pembiayaan infrastruktur. Ya, halo, selamat pagi Pak Revi. Selamat pagi Mas Pras. Salam Terima sehat. kasih waktunya. Salam sehat semua. Baik, Salam terima sejahtera. kasih. Salam sejahtera juga, ini menarik kalau kita cermati. Setelah tertunda memang dari sisi proyeknya, pelaksanaannya, kemudian akhirnya diputuskan tahun depan ini, pertengahan tahun akan beroperasi kereta cepat Jakarta-Bandung begitu. Tapi di sisi lain kita akan review dulu dari MTI sendiri bagaimana Pak perjalanan dari penyelesaian proyek yang akan menjadi, ya bisa dikatakan ini Indonesia akan lebih selangkah, lebih maju dan setara dengan negara-negara maju lainnya. Silakan. Iya, terima kasih Mas Pras. Iya, ketika kalau membahas kereta cepat Indonesia ya, ini mereka memang merupakan satu hal yang menjadi kebanggaan juga ya kalau nanti Indonesia memiliki kereta cepat itu sendiri. Tapi kalau kita melihat bagaimana penyiapan perencanaan proyek ini, kita lihat banyak sekali hal-hal yang menarik ya, dan kompleksitasnya juga cukup tinggi ya. Mulai dari bagaimana perencanaannya, kemudian mulai jadi skema pendanaannya, sampai dengan pembiayaan proyek itu sendiri. Kita paham memang sedari awal proyek ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang menjadi salah satu proyek yang memang sangat strategis di mata pemerintah ya, dan juga proyek ini juga didorong menjadi proyek yang pionir lah ya untuk B2B. Dalam hal ini bagaimana konsorsium antara BUMN kita dengan BUMN China ya. Namun memang dinamika yang terjadi di lapangan bukan hanya dari segi pembiayaannya sendiri ya, dalam hal ini dari landingnya sendiri gitu, tapi juga dari teknisnya sendiri. Kita paham bahwa kejadian ini ataupun wacana ini kan terjadi karena adanya eskalasi biaya ya. Salah satunya adalah dari pembangunan terowongan dan juga salah satunya kondisi tanah ya, yang mungkin dari dokumen perencanaan ini belum tercover secara baik ya.
Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, salah satu kendala yang dihadapi memang beberapa kali disebutkan kondisi tanah begitu, kontur tanah begitu ya. Memang cenderung ada beberapa daerah ataupun titik yang tidak stabil begitu dan sehingga akhirnya molor, kemudian ada pembengkakan biaya begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah memang wajar dalam setiap pekerjaan infrastruktur? Dibilang wajar atau tidak, itu kita kembalikan lagi sejauh mana kualitas dokumen perencanaan itu sendiri ya Mas Pras ya. Oke. Karena kita paham perencanaan infrastruktur itu kita melihatnya holistik ya, suatu proyek itu ya, baik itu dari perencanaan, pelaksanaan, pelelangan, sampai dengan konstruksi, sampai dengan pengoperasiannya. Kita lihat memang tanah ini menjadi salah satu hal ya yang menjadi tantangan, bukan khususnya di Indonesia ya, baik itu dari pembebasan lahannya, juga dalam kondisi tanahnya gitu kan, kondisinya seperti apa. Dan biasanya yang namanya pembangunan infrastruktur di awal-awal perencanaan atau penyiapan itu kan harusnya sudah ada melakukan uji-uji ya untuk daerah-daerah yang memang cukup kritikal ya, cukup kritis gitu. Nah, harusnya dari hasil uji ini seharusnya sudah bisa menggambarkan sejauh mana sih resiko yang akan dihadapi dan akan terekspos kepada investor nanti yang akan melakukan gitu. Nah, ini menjadi satu hal juga ya, bahwa hal ini harusnya sudah termitigasi secara baik ya. Oke, tapi kalau kita lihat dengan yang menarik masa konsesi kalau kita bicara begitu. Ya. Sebelumnya kan 50 tahun, kemudian ada permintaan dari PT KCIC diperpanjang sampai dengan 80 tahun. Mengingat tadi dengan beberapa kendala yang mereka hadapi dalam penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan saya sih, saya melihat dari sudut pandang ada dua ya, mungkin saya lihat ya. Satu dari sudut pandang kelayakan proyeknya itu sendiri. Oke. Kita sepakat lah kalau kita melihat suatu proyek infrastruktur, pasti juga masa konsesinya pasti di atas 20 tahun kayak jalan tol lah, kita bisa lihat gitu ya. Baik. Tapi selain tanah juga sebenarnya kalau kita lihat juga ada perubahan proyeksi demand juga yang sedari awal ini menurut kita dari MT ini terlalu optimis ya. Di awal itu kalau nggak salah sekitar 60.000 dan sekarang direvisi menjadi 30.000, dan ini juga demand ini kan menjadi salah satu hal yang pemasukan ya dari revenue untuk proyek itu sendiri. Ditambah dengan adanya eskalasi pembengkakan dari biaya itu sendiri, pastinya secara finansial, analisis finansial ini pasti akan cukup menekan ya, kira-kira sejauh mana nih proyek ini menjadi lebih visible gitu. Memang salah satu cara paling mudah ya memperpanjang konsesinya gitu. Walaupun sebenarnya di balik memperpanjang konsesi ini kan berarti biaya-biaya operasional juga meningkat, yang tadinya 50 tahun jadi 80 tahun. Kemudian ada nilai aset yang istilahnya semakin menurun. Hal-hal ini juga menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan ya dalam melihat perpanjangan konsesi ini. Selain itu juga kita juga harus melihat juga mitigasi risk ya. Ini kan beberapa kali terjadi revisi dalam arti kata baik itu secara teknis maupun secara biaya ya. Resiko-resiko ini menurut saya perlu diidentifikasi ya, jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah ini terkesan itu terlalu pro terhadap suatu proyek gitu kan. Yang namanya proyek infrastruktur bukan hanya satu ini, tapi juga masih banyak gitu proyek-proyek strategis lainnya. Oke, atau karena proyek ini juga berdasarkan kerjasama antar negara begitu, sehingga memang harus ada concern tersendiri. Menurut saya kembali lagi kalau dibilang kerjasama antar negara kan proyek ini kan B2B sebenarnya ya, kerjasama antara badan usaha dan badan usaha. Sebenarnya dari awal sebenarnya saya sepakat harusnya kalau B2B itu ya berarti proyek itu harus secara visible, secara bisnis dong. Baik. Mereka juga dari awal harus kan pemerintah bilang tanpa ada jaminannya pemerintah gitu kan, tidak ada duit APBN sepeser pun, walaupun pada kenyataannya ada duit APBN juga yang masuk gitu kan. Menurut saya disinilah kebijakan-kebijakan yang istilahnya seperti pedang bermata dua ya. Satu sisi pemerintah bisa mendukung infrastruktur kalau memang itu strategis, apapun kebijakan bisa dilakukan, tapi satu sisi ya iklim investasinya menjadi kurang baik ya secara competitiveness-nya ya. Itu dia. KCIC sendiri beberapa media juga menyampaikan begitu ada 3 urgensi begitu ya terkait dengan penyesuaian masa konsesi. Yang pertama itu juga untuk meningkatkan indikator kelayakan dari proyek KCIJB dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan atau cost
of run sehingga proyek dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Apakah juga dengan penambahan masa konsesi ini juga maka proyek bisa berjalan dengan lancar begitu dan tepat waktu nantinya? Saya sih melihatnya kalau melihat ya proyek finansial ya, karena Iya. kan proyek biaya melalui proyek finansial di mana pendapatannya itu didapat dari revenue ya, pendapatan tarif yang dihasilkan dari demand yang ada gitu kan. Dan dengan adanya perubahan proyeksi demand yang menjadi lebih rendah, eskalasi biaya, pastinya juga hal ini juga salah satunya akan mengerus kelayakan proyek itu gitu. Kita paham lah untuk melihat kelayakan proyek itu salah satunya kita melihat seberapa besar nilai IRR ataupun interest rate of return yang dihasilkan gitu kan. Oke. Semakin besar IRR yang didapat, berarti kan itu proyek itu semakin visible gitu. Karena Oke. saya melihat salah satu caranya yaitu karena nilai biayanya meningkat, pendapatannya menurun, ya salah satunya itu adalah memperpanjang konsesi itu. Dan mungkin satu catatan yang perlu kita lihat juga, sebenarnya kita harus melihat apakah memang di kontrak kerjasama itu ada sistem penalti juga ya. Maksud saya penalti itu dalam arti kata, apakah memang delay ini disebabkan apakah hanya dari kondisi tanahnya, atau memang kontraktornya yang mungkin pekerjaannya banyak molor gitu. Nah ini juga Oke. perlu dikaji lebih lanjut ya oleh pemerintah ya. Baik, kita akan lihat nanti faktor-faktor penyebab dari pembengkakan biaya itu apa saja. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Revi, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan faktor apa saja ini yang menjadi penyebab dari pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini ada EPC. Ini adalah Engineering, Procurement, Construction, begitu yang juga mengalami pembengkakan biaya hingga 1,2 miliar dolar Amerika. Kemudian ada pembebasan lahan 300 juta dolar, biaya keuangan 200 juta dolar, kantor pusat 200 juta dolar, dan biaya lainnya sekitar 50 juta dolar Amerika. Dan berikutnya ada 3 urgensi dari penyesuaian masa konsesi yang diajukan begitu dari PT KCIC itu apa saja. Yang pertama untuk meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan atau cost of run sehingga proyek dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, tadi sudah kita ulas. Kemudian yang kedua, menjaga kesinambungan proyek KCJB sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan di berbagai aspek yang dapat menguntungkan stakeholder dan juga masyarakat. Kemudian ketiga, mewujudkan keberhasilan proyek KCJB sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan China. Baik, berikutnya kita akan cermati dari ada 2 hal ini yang menarik tadi dari 3 urgensi, kemudian faktor penyebab pembengkakan biaya, dan grafis berikutnya terkait dengan kereta cepat dunia. Ini data tahun 2021 mana saja sih? Ya, ada LO3 Maglev, ini sekitar kecepatannya 601,9 km per jam. Kemudian TGV itu sekitar 574,5 km per jam. XC 486,02 km per jam. Shanghai Maglev 431,3. Kemudian disusul ada Hemyu Fuxinghao, kemudian ada Freksi Chiarosa, ini sekitar 394,3 km per jam. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita Bapak Revi Petra Gadia. Beliau adalah peneliti senior MTI bidang pembiayaan infrastruktur. Baik Pak Revi, kalau kita cermati tadi sudah diulas ya, ada 3 urgensi begitu yang disampaikan. Yang pertama tadi untuk kelayakan proyek KCJB-nya, kemudian ini untuk menjaga kesinambungan dari proyek KCJB yang tadi manfaatnya untuk stakeholder, kemudian masyarakat pengguna transportasinya. Apakah memang nanti sejalan juga kalau kita lihat dengan perpanjangan masa konsesi kaitannya dengan banyak manfaat yang akan dirasakan oleh banyak orang juga? Iya, iya Mas Pras, ini memang cukup menarik ya kalau kita ngomongin KCJB ini ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin kelayakan, sebenarnya ada 2 yang perlu kita pertimbangkan. Satu adalah kelayakan finansial, mungkin tadi kita udah bahas ya, yang salah satunya adalah dari nilai proyek IRR yang didapat gitu kan. Dan yang kedua adalah kelayakan ekonominya. Menurut saya ini menjadi hal yang harus dikedepankan pemerintah ya, karena kelayakan ekonomi ini kan untuk melihat seberapa besar manfaat dan biaya-biaya dari keekonomian yang nanti
akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat gitu kan. Oke. Dengan perpanjangan konsesi ini sendiri kan berarti ada nilai manfaat yang harus diperhitungkan apa saja dan nilai biaya juga yang pastinya akan membengkak gitu kan. Biasanya dalam perhitungan ekonomik kajian ekonomik ya atau social cost benefit analysis, kita melihat itu berbagai aspek yang dilihat, bagaimana penurunan nilai waktu gitu ya. Mungkin nanti penurunan waktunya itu berapa lama yang biasanya kita ke Bandung mungkin sekian jam, sekarang saya sekian menit, dan itu kita konversikan menjadi biaya manfaat, kemudian penurunan polusi udara, peningkatan tenaga kerja dan lain-lain, itu nilai manfaat yang diperhitungkan. Tapi kita juga akan dibandingkan gitu dengan nilai biayanya gitu kan. Dengan tadi sudah dilihat biaya EPC-nya membengkak sampai 1,2 miliar dolar, which is 14 triliun ya. Oke. Menurut sangat besar sekali gitu kan jika dibandingkan. Dan dari hasil ini harus dilihat berapa besar ekonomi IRR ya. Itu juga salah satu indikator yang kita perhitungkan, apakah hal ini semakin baik, semakin besar gitu kan dibandingkan dengan faktor diskonto yang ada di Indonesia atau tidak gitu. Nah, ini yang menurut saya pemerintah harus mengkaji ini terlebih dahulu ya sebelum memutuskan diperpanjang menjadi 80 tahun. Nah, misalnya dengan kondisi seperti saat ini juga masih dalam tahapan dan kajian begitu ya di pemerintah sendiri. Menurut Anda tepat tidak sih nanti apabila pemerintah juga memberikan satu persetujuan begitu apabila memang ada perpanjangan masa konsesi ini? Mengingat 50 tahun ini sebenarnya ideal tidak dengan beragam permasalahan yang mengikutinya selama ini. Kalau menurut Anda Pak Revi? Iya, kalau menurut saya sih kita yaitu kembali lagi ya, kita harus melihat kajian ekonomi, baik itu kajian ekonomi, kajian finansial, termasuk kajian resikonya ya kalau saya lihat ya. Oke. Kalau kita lihat ini kan, kalau ngelihat secara resiko ini udah cukup tinggi ya, mulai dari resiko perencanaan, resiko pelaksanaan yang semakin membesar, eskalasi biaya yang cukup besar, sampai dengan exposure APBN yang istilahnya harus menambah PMN dalam tanda kutip ya kepada BUMN kita. Nah, hal ini yang perlu dikaji secara mendalam ya. Jangan sampai ya quote unquote ya, tapi ini kembali lagi quote unquote pemerintah melihatnya hanya yang penting pokoknya ini 2023 harus jalan, nanti gimana entar deh untuk bayarnya nggak bisa segitu juga karena kan yang namanya pinjaman atau liabilitas kan itu harus dibayarkan sekian belas tahun ataupun puluh tahun kan. Betul. Inilah yang istilahnya apakah manfaat dengan kita melakukan membangun proyek infrastruktur ini menguntungkan ya dari kepada masyarakat ataupun stakeholder secara luas ya. Saya melihatnya seperti itu ya, dan MTI pun akan selalu memberikan advice kepada pemerintah untuk tetap memberikan keuntungan untuk masyarakat. Baik, tapi kalau kita lihat dari dampak keekonomian, menurut MTI sendiri bagaimana dengan jarak Jakarta, Bandung, lokasinya begitu yang tidak masuk ke dalam ibaratnya di jantung kota Bandungnya sendiri, apakah ini akan efektif dan efisien pada saat ini terlaksana? Kita tahu uji dinamis juga sudah dilakukan dengan rangkaian kereta cepat begitu di Indonesia ya. Ya, menurut saya sih kalau kita melihat dengan kajian ini ya kalau kita membandingkan ya apple to apple antara angkutan yang ada sekarang Jakarta Bandung, di situ ada Argo Parahyangan, di situ juga ada travel. Memang kalau kita lihat sekarang kan untuk travel time ya antara Jakarta Bandung ini kurang lebih 2,5 jam sampai dengan 3 jam ya. Dan sekarang dengan KCIC mereka mengkampanyekan ataupun memberikan jualan lah bahwa sampai dengan Bandung 40 menit walaupun sebenarnya tidak sampai pada larang ya, baru sampai pada larang gitu. Dan kita melihat dari MTI yang harus dikedepankan sampai pada larang udah siap belum feeder-feedernya gitu kan, integrasinya udah siap belum gitu. Jangan sampai nanti sampai pada larang tapi untuk konektivitas ke jantung kota Bandungnya itu belum disiapkan. Jadi nanti akan sia-sia juga gitu, dan orang pun akan berpikir lebih baik saya 2,5 jam saya habiskan tapi saya udah heading to the Bandung gitu. Point to point-nya langsung dapat begitu ya Pak Revi ya. Betul. Ini yang perlu dipertimbangkan pemerintah ya. Bagaimana mengintegrasikan angkutan umum yang ada di Indonesia. Nah, lantas bagaimana kajian mungkin dari MTI terkait dengan demand yang akan terbentuk nanti? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda kembali sebentar Pak Revi. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, semakin menarik perbincangan kita ini terkait dengan permintaan dari masa konsesi
KCIC untuk pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Revi Petragadia, peneliti senior MTI bidang pembiayaan infrastruktur. Nah, kalau tadi memang kita sudah bahas terkait dengan sisi ekonomisnya, kemudian bagaimana demand proyeksi dari MTI mungkin akan terbentuk dengan proyek yang bisa dikatakan ini memang menjadi mercusuar juga nih bagi Indonesia. Nah, iya betul Mas Frans. Kalau kita bilang mercusuar, iya bakal jadi mercusuar juga ya. Kita melihat dengan proyeksi terakhir itu ya, mereka mempredik kurang lebih sekitar 30.000. Kita masih melihatnya itu ini masih cukup tinggi juga optimisme pemerintah gitu ya untuk mendapatkan itu. Karena kalau kita bandingkan dengan demand lain ya, ini kan satu sisi juga dengan kita bandingkan dengan travel atau Argo Parahyangan, ini masih cukup tinggi sekali gitu ya optimismenya. Dan harus kita lihat juga bahwa yang namanya proyeksi demand sendiri kan harus dilihat juga sejauh mana sih pertimbangan terhadap waktu tempuh yang istilahnya yang dijual gitu ya. Karena orang kita kan akan sangat apatis melihatnya ya. Pokoknya selama ini murah terus cepat, pasti mereka akan memilih seperti itu ya. Yes. Nah dengan kondisi yang ada begitu, Anda melihat ya karena ini sudah masuk tahap akhir, kemudian uji dinamisnya sudah dilakukan, tinggal nanti actionnya di tahun depan pada bulan Juni. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan sehingga benar-benar ini nanti berdampak luas terhadap masyarakat pengguna transportasi, khususnya kereta api, kemudian juga dari sisi keekonomiannya, daerah-daerah yang akan dilewatinya, kemudian daerah tujuan juga akan bisa membangkitkan, menggerakkan roda perekonomian. Itu yang utama, Pak Revi. Kira-kira apa yang harus disiapkan? Iya, yang pasti sih sebenarnya kalau kita melihat ekspos perencanaan dari KCJB ini sendiri kan, mereka kan rencananya itu di beberapa halte itu akan dibuat yang namanya transit oriented development ya, ataupun bagaimana suatu kawasan itu berintegrasi dengan stasiun-stasiun yang ada, sehingga diharapkan dengan adanya stasiun-stasiun ini akan tumbuh nih kantong-kantong demand, saya bilang ya, kantong-kantong demand ini akan tumbuh gitu kan. Cuman harus kita lihat juga apakah kantong-kantong demand ini nanti akan dinikmati oleh sebagian konsumen atau seluruh konsumen yang ada di sekitar situ. Kita juga harus melihat sejauh mana konsumen yang ada di wilayah stasiun KCJB itu sendiri gitu. Kita mungkin kalau kita ngomongin Bandung, ujungnya kan kalau nggak salah direncanakan sampai Tegaluar ya. Dan ini Tegaluar kan walaupun nanti di awal baru sampai Padalarang, cuman menurut saya ya ini yang harus didorong ya. Bagaimana pola-pola transit oriented development ini perlu segera dikembangkan gitu ya. Dan saya juga melihat ujung-ujungnya kan memang property development ya yang akan quote-unquote mengambil madu inilah saya bilang gitu kan. Dan harapannya ya masyarakat juga sih yang akan menikmati itu gitu. Saya melihatnya sih seperti itu. Kalau dari sisi harga tiket yang ditawarkan bagaimana? Rentangnya kan 150.000 sampai dengan 350.000-an untuk nanti rencananya meskipun 3 tahun pertama infonya 250.000 begitu, Pak Revi. Iya, jadi kalau kita membandingkan ya saat ini kayak Argo Parahyangan kan kurang lebih antara 130 sampai 170.000 ya sekali trip, dengan waktu perjalanan kurang lebih sekitar 2,5 jam ya. Dan kalau kita bandingkan juga dengan travel point to point, kurang lebih antara 80.000 sampai 110.000 dengan waktu kurang lebih sama gitu kan. Nah sekarang yang mereka tawarkan kan adalah 150 sampai 350, walaupun 3 tahun pertama 250.000 dengan waktu 40 menit. Tapi jangan salah, di sini 2 tahun pertama ini kan sampai Padalarang ya. Nah ini kan jadi kan istilahnya harus dibandingkan juga. Kalau menurut saya harus point to point juga, jangan sampai kita membandingkan sesuatu yang satunya di ujung luar, satunya di ujung dalam, ya itu nggak apple to apple ya. Jadi yang harus dipikirkan sedari awal itu adalah bagaimana integrasinya dengan moda lain. Jangan sampai nanti di Padalarang orang kebingungan, saya mau ke Bandungnya naik apa nih gitu kan. Nah ini yang harus segera dipikirkan, dan yang pasti cost transportnya harus lebih dapat bersaing juga dengan moda-moda yang ada saat ini. Jangan sampai mungkin setelah kita bayar 2,5 sampai dengan daerah-daerah Padalarang tadi, kemudian melanjutkan lagi dengan feeder-feedernya, harganya juga makin bengkak begitu ya Pak Revi? Bengkak, betul sekali. Baik, nah optimisme Anda, MTI sendiri melihat bagaimana bahwa yaitu ini karena sudah harus terlaksana begitu, bahkan tadi sudah disampaikan pemerintah akan mengkaji juga meskipun belum final
upaya ini berarti sebenarnya peluang ada nih kalau memang konsesi diperpanjang begitu, meskipun kita tidak tahu apakah 80, 70 atau 60 begitu ya Pak Refy. Bagaimana Anda melihat ke depannya? Ya, saya melihat proyek ini kan secara tidak langsung sudah mau selesai ya. Nggak mungkin juga kita mundur ke belakang untuk memberhentikan proyek ini gitu ya. Cost-nya akan lebih besar lagi karena kita punya pengalaman lah dengan monorail kita di Jakarta gitu, salah satu proyek yang istilahnya sudah dibangun tiangnya, terus nggak jadi proyeknya, dan itu istilahnya efeknya panjang sekali gitu kan. Hal-hal seperti itu yang menurut saya ya the show must go on, tetap harus dijalankan. Tinggal catatan-catatan ataupun isu-isu apa saja ini yang harus dikaji oleh pemerintah. Resiko-resiko yang menurut saya memberikan dampak yang cukup besar, ini yang harus dikaji pemerintah. Jangan sampai pemerintah hanya karena nafsu politisnya ataupun dengan alasan tertentu, pokoknya selesai gimana ntar deh bayarnya, jangan sampai seperti itu. Tapi harus dipertimbangkan bukan hanya secara finansial, tapi juga ekonomi kepada masyarakat juga dampaknya. Baik, itu dia. Semoga juga ini akan ada solusi dalam waktu yang cepat sekali begitu, sehingga nanti benar-benar efektif, kemudian efisien, dan rasanya juga akan memberikan manfaat yang luar biasa juga bagi masyarakat pengguna transportasi. Amin. Dan tentunya wilayah-wilayah ekonomi baru yang akan dibangun. Pak Refy, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Refy. Salam sehat semua Mas Pras, salam sejahtera semuanya. Terima kasih.